Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita patut bersyukur kepadanya karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah. Mari kita mulaikan ibadah kita pada saat ini dengan mengangkat kedua tangan kita di hadapannya. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin. Sangat baik,
Ada sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan orang ketika mereka dalam keadaan tenang. Mereka sebagian membaca koran, kemudian mereka disediakan kopi atau teh dan cemilan. Kebiasaan itu baik, saudaraku. Tetapi ada kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan yang lebih baik, adalah kebiasaan berbuat baik dan kebiasaan berdoa, kebiasaan membaca firman, dan kebiasaan melayani Tuhan. Karena itu, mari kita bersama-sama pada saat ini merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-13. Yeremia 13, kita baca ayat yang ke-23. Demikian dikatakan, dapatkah orang Ethiopia menggantikan kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Kita melihat ayat yang ke-24. Aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin padang gurun. Dan ayat yang terakhir, ayat 25. Ayat 25 mengatakan, itulah nasibmu, itulah bagianmu yang telah kuukur untukmu. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta. Kita melihat di ayat yang ke-23, maka di sini ada satu ungkapan yang disampaikan. Ketika kita membaca di ayat 23, ada sebuah analogi. Analoginya berbicara tentang kebiasaan itu dikaitkan dengan kondisi binatang yang disebut di sini adalah macan tutul, atau mungkin saudaraku warna kulit yang dikaitkan dengan orang-orang Ethiopia. Memang pada dasarnya orang Ethiopia kebanyakan warna kulit mereka itu gelap. Dan dikatakan memang tidak bisa mengubahkan kondisi warna kulit gelap menjadi warna kulit yang lain. Demikian pula dengan adanya macan tutul. Tidak mungkin macan tutul itu mengubah belangnya menjadi warna macan yang lain. Karena memang inilah yang terlihat. Itu yang dikaitkan dengan sebuah kebiasaan. Kebiasaan baik akan memberikan sebuah keuntungan yang baik. Tapi kebiasaan yang tidak baik akan merugikan hidupnya. Bukan saja hidupnya, tapi masa depannya dan kehilangan segala-galanya. Karena itu kita melihat di sini yang dimaksud ayat ini seperti apa. Ayat ini berkata bahwa ketika ayat ini menjelaskan tentang hai orang-orang yang biasa membiasakan diri, bukan hanya biasa, membiasakan diri berbuat jahat. Kalau kebiasaan baik mendapatkan keuntungan, kebaikan tentunya, dan apa yang ditaburkan itu menghasilkan kebaikan dari apa yang dia tidak lihat, karena taburannya adalah kebaikan. Tapi di sini yang terlihat adalah orang-orang itu yang dimaksudkan di ayat ini adalah orang-orang Yehuda. Mereka punya kebiasaan. Kebiasaannya bukan kebiasaan tidak baik,
bukan kebiasaan baik, tapi lebih dari itu. Kebiasaannya dituliskan adalah membiasakan diri, ya, membiasakan diri berbuat jahat. Apakah yang dimaksud dengan jahat ini? Ketika saudara membaca pada ayatnya yang ke-25, saudara mengetahui di situ bahwa itulah nasibmu, katanya, bagianmu yang telah kuukur untukmu. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta. Ada dua kata yang dikaitkan dengan perbuatan atau membiasakan diri berbuat jahat, yaitu apa? Melupakan aku. Kata melupakan aku dan mempercayai dusta, inilah yang di hadapan Tuhan disebut sebagai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat. Nah, saudaraku, konon latar belakang dari ayat ini berbicara tentang seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini namanya Yeremia. Sejak mudanya Tuhan berkata, "Yeremia, pergilah kamu kepada bangsa di mana aku utus kamu, yaitu orang Yehuda, bangsa Yehuda." Lalu jawab dari Yeremia berkata begini, saudara, "Tuhan, jangan utuslah aku, karena aku ini masih sangat muda." Untuk melayani Tuhan rupanya dia lebih pede kalau nanti usianya sudah bertambah. Dan kebanyakan memang, saudaraku, usia muda seperti pengalaman Timotius diingatkan oleh Rasul Paulus ketika dia diutus untuk menjadi saksi, untuk menggembalakan, untuk memimpin jemaat. Dia berkata, "Aku masih sangat muda." Dan diingatkan oleh Paulus, sekalipun kau muda, jangan engkau dipermudah oleh orang. Dengan cara tunjukkan sikapmu, tunjukkan kedewasaanmu, tunjukkan penguasaan dirimu, supaya engkau tidak dipermudah oleh orang. Saudaraku, Yeremia juga punya pengalaman sama seperti itu. Dan dia menunda panggilan ini. Tapi pada saatnya Tuhan memberikan kekuatan. "Pergilah, aku akan menyertai. Apa yang kau akan katakan, aku, Tuhan, menyertai engkau." Dan Yeremia melihat memang pada waktu itu kecenderungan orang-orang Yehuda atau bangsa Yehuda ini, saudaraku, yaitu menyembah kepada berhala. Nah, penyembahan berhala inilah yang di hadapan Tuhan dikaitkan dengan membiasakan diri berbuat kejahatan. Kenapa dikatakan kejahatan? Arti dari penyembahan berhala ini yaitu mengkhianati hubungan manusia dengan Tuhan, sehingga Tuhan merasa dikecewakan, saudaraku. Karena itu terlihat bahwa mereka memilih yang lain, tidak beribadah kepada Tuhan, tetapi lebih cenderung peduli kepada kegiatan-kegiatan yang lain yang dikaitkan dengan kebohongan, kepalsuan. Mereka lebih suka itu. Maka dari itu dikaitkan dengan kejahatan. Yang kedua, saudaraku, bahwa bangsa Yahudi atau Yudea, orang-orang Yudea ini, itu memang memiliki latar belakang teologi. Teologianya adalah monoteisme. Mereka lebih cenderung menyembah
satu Allah. Dan karena itu mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang lain. Konon saudaraku, mereka telah melakukan yang tidak benar. Sungguh pun mereka menyembah satu Allah, tapi mereka melakukan penyembahan kekafiran. Yang terlihat pada waktu di Gunung Sinai. Pernahkah Anda membaca, mengingat ketika Musa naik ke Gunung Sinai, lalu berdoa dan berpuasa 40 hari 40 malam, ia ingin berjumpa dengan Tuhan dan berpesan kepada umat Israel, janganlah engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dalam segala hal, tetaplah percaya kepadanya. Ketika itu mereka menghormati karena kemuliaan Allah turun di atas mereka dan sungguh kesucian Allah terjadi. Dan ketika Musa naik, beberapa saat kemudian dia lagi asik berjumpa dengan Tuhan, terdengar saudaraku di bawah sana orang melakukan tari-tarian dan menyuarakan suara nyanyian, dan terdengar suara kendang, terdengar suara orang sedang melakukan penyembahan. Apa yang terjadi? Ketika Musa turun dan melihat, ternyata betul bangsa Israel sudah tidak lagi setia kepada Tuhan. Mereka melakukan penyembahannya kepada sebuah benda yang dibuat dari logam murni, dikumpulkan milik mereka, supaya dibuatnya sebuah patung yang berupa anak lembu emas. Mereka menyembah di situ dan mereka mengelilingi patung anak lembu emas ini. Betapa hancur hati Musa. Musa ingin mendeklarasikan kemuliaan Tuhan. Ternyata umat Tuhan tidak setia. Dan ini yang terlihat saudara. Untuk membuat mereka melupakan perbuatan-perbuatan yang keji itu, yang tidak benar, yang dipandang oleh Allah jahat di mata Allah. Maka ada ritual-ritual yang dilakukan, yang mana ritual ini mengajarkan mereka, yaitu orang-orang Yahudi, agar seperti anak kecil yang disape dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, supaya lebih lama meninggalkan jauh dan kembali kepada Tuhan yang benar. Saudaraku, tidak mudah untuk meninggalkan adat istiadat yang dilakukan selama bertahun-tahun di negara Mesir itu. Dan ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir, ternyata ada budaya-budaya kekafiran yang masih melekat. Dan disitulah ajaran firman Tuhan diberikan, agar jangan setiap orang membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang jahat, yang mengkhianati ibadah, yang mengatakan diri sebagai orang percaya, tetapi dia melupakan ibadahnya, yang mengatakan diri sebagai orang yang mencintai Tuhan Allahnya, ternyata mereka mengkhianati dan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang jahat dan mencintai kepalsuan. Itulah yang dikaitkan dengan analogi tentang adanya orang-orang Ethiopia dan juga macan tutul. Kita bukan orang Ethiopia, kita juga bukan seekor macan tutul. Karena itu lakukan yang baik, yang benar, supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Apatah lagi pada hari-hari ini, saudaraku,
Orang mau datang kepada Tuhan, orang yang mau datang beribadah, susahnya luar biasa. Dan ketika situasi membatasi, ketika situasi sejenak memberikan kelonggaran untuk beribadah, ternyata ini menjadi peluang besar bagi orang-orang yang memilih kebiasaan tinggal di rumah. Ini memang harus dilakukan, tetapi jangan lupa beribadah itu penting, saudara. Kebiasaan berdoa pagi itu baik. Kebiasaan untuk membaca firman Tuhan itu baik. Kebiasaan melayani Tuhan itu baik. Kebiasaan untuk memberikan sebuah persembahan kepada Tuhan itu baik. Kebiasaan memuji menyembah Tuhan itu baik. Lakukanlah yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Kolose, jemaat Kolose juga sempat ditanya oleh pemimpinnya, oleh pengurus jemaat, dan bahkan ditekankan dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima, bahwa semua yang tidak baik itu diminta, matikanlah itu. Jangan diberikan itu bertumbuh. Kebiasaan marah, kebiasaan-kebiasaan yang kurang benar di hadapan Allah. Karena itu sejajar. Karena itu diidentikan dengan penyembahan berhala. Orang lebih menuruti keinginannya. Orang lebih menuruti nafsunya ketimbang orang menuruti perintah Allah. Di sini terletak, saudaraku, sebuah pilihan. Ketika kita tidak sungguh-sungguh melakukan perbuatan baik, sudah secara otomatis disejajarkan dengan perbuatan orang-orang Yahudi. Yudaisme menekankan monoteisme, tetapi aturan-aturan yang lain dilakukan. Supaya maksud pertama, menyapai mereka dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Tapi ternyata, saudaraku, semakin dalam mereka kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Bukankah pada hari-hari ini menantang kepada umat Kristiani untuk lebih bersungguh-sungguh? Masih adakah doa? Masih adakah kerinduan memuji Tuhan? Masihkah ada kerinduan beribadah? Ataukah seperti kata Tuhan, ketika Tuhan datang untuk kali yang berikutnya, masih adakah iman di muka bumi ini? Ini merupakan sebuah tantangan, saudaraku. Tetaplah percaya dalam segala sesuatu, dan percayalah Tuhan ada selalu beserta. Tuhan ada untuk saudara. Tuhan ada untuk kita. Tuhan ada untuk umatnya. Jangan engkau membiarkan kesempatan ini melupakan Tuhan. Betapa sakit hati Tuhan. Dan apa jadinya ketika orang melupakan Tuhan? Ada hukumannya. Hukumannya apa? Aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin padang gurun. Itulah nasibmu, itulah bagianmu yang telah kuukur untukmu. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai ini terjadi seperti yang dialami oleh Israel, yang diizinkan Tuhan dihamburkan seperti sekam, yang diterbangkan angin padang gurun, dan selama 70 tahun mereka menderita.
Apakah ketika kita dalam kesulitan-kesulitan ini berkaitan dengan adanya pandemi virus corona yang muncul lagi varian-varian baru, lalu kita melupakan Tuhan? Apakah bagian orang percaya ketika mereka melupakan Tuhan? Apakah berkat yang diterima oleh orang percaya ketika mereka menjauhkan diri dari Tuhan? Apakah Tuhan berkenan memelihara, menyertai mereka di saat mereka menjauhkan diri dan membiasakan perbuatan-perbuatan jahat dengan cara melupakan Tuhan? Sungguh itu dipandang oleh Tuhan sebagai sebuah kekejian. Karena itu jangan lupa Tuhan. Kalau engkau berdoa pada waktu mau tidur, berdoa pada waktu malam, berdoa pada waktu bepergian, berdoa pada waktu mau bekerja, ingatlah Tuhan. Tuhan akan selalu beserta. Amin, saudaraku. Dan pada pagi hari ini sangat indahlah ketika kita bersama-sama mulai mengingat Tuhan. Ada nyanyian yang berkata, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ketika engkau mengingat kasih-Nya, kebaikan-Nya, maka ada pujian, ada sukacita, ada kemenangan yang diberikan. Dan biarlah pada hari-hari ini bangunlah imanmu, bangunlah kekuatanmu, dan bercahayalah engkau di tengah-tengah situasi yang sangat berat ini. Tetap percaya Tuhan dan jangan lupakan Tuhan, supaya tidak ada hukuman yang terjadi seperti orang-orang Yudea. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, berterima kasih Engkau telah memberikan kekuatan dan kesempatan untuk kami bersama-sama merasakan kebaikan daripada Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan buatlah kami semakin ingat kepadamu. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang tidak punya sarana untuk bisa mendengar melalui ibadah online, supaya mereka juga punya kerinduan tetap setia kepada Tuhan. Kami percayakan mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan untuk rumah kontrak, berkati mereka Bapa, supaya mereka tetap setia kepadamu. Kami juga doakan mereka yang sakit, Tuhan jamah pulihkan mereka Bapa, supaya ada semangat yang baru, ada kesaksian dari mereka betapa Tuhan itu luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami juga doakan pengurus gereja ini, berkati baik Tuhan para diaken, demikian juga Tuhan para kasubit, dan kami serahkan kepadamu anggota jemaat gereja ini. Kiranya semakin hari semakin bertambah-tambah, dan kasih karunia Tuhan dinyatakan kepada mereka semua. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang setia. Kami persembahkan doa ini. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita mengikuti acara ibadah online ini, mari kita akan kembali kepada kegiatan kita masing-masing. Dan biarlah kita juga tetap mengingat bagaimana Tuhan itu baik dan selalu menyertai serta memberkati umat-Nya. Kita kembali mengangkat kedua tangan kita di hadapan Bapa kita. Maka sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Dan biarlah wajah Allah menyinarimu di siang dan malam, dan engkau tampil bersinar
dan hatimu penuh sukacita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan Roh-Nya yang kudus akan selalu menyertai engkau semuanya, mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin.